Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hevi Nurfatonah, mahasiswi dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dosen pembimbing saya Bu Yulistin Trisnawati dan dosen pembimbing kedua saya Pak Ilham Muzir. Di sini saya akan memaparkan penelitian yang akan saya lakukan mengenai hubungan antara prasangka dan kompetensi interkultural pada mahasiswa. Sebelumnya yang saya presentasikan saat ini merupakan gagasan penelitian yang selanjutnya akan dilanjut ke proses penelitian. Latar belakang dari penelitian ini didasari oleh keberagaman suku di Indonesia yang tidak sedikit menimbulkan gesekan atau masalah atau konflik yang dipicu karena komunikasi yang terjalin kurang lancar, adanya perbedaan makna dalam bahasa, dan juga adanya timbul perasaan mengancam. Oleh karena itu, kompetensi interkultural sangat dibutuhkan bagi tiap individu. Kompetensi ini dibutuhkan karena pada saat individu yang berbeda suku atau budaya lalu bertemu, kemudian berinteraksi, interaksi yang terjadi itu akan canggung. Nah, interaksi yang canggung ini akan menyebabkan kecemasan. Dari kecemasan akan timbul perilaku menghindar. Nah, dari perilaku menghindar ini akan timbul perasaan tidak percaya, kemudian adanya rasa cemas yang mengarah kepada stereotip, prasangka, diskriminasi, dan juga rasisme. Prasangka ini dapat timbul apabila kita tidak mendapatkan atau tidak mencari informasi mengenai kebenaran dari individu dengan latar belakang suku dan budaya yang berbeda. Apabila prasangka ini semakin banyak, itu akan menimbulkan penilaian yang tidak benar atau tidak rasional dan menyebabkan pengambilan keputusan yang salah. Lalu pada penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jenkova and Grosdong tahun 2022 yang menyebutkan bahwa identifikasi suku dengan in-group memberikan prediksi prasangka terbuka pada responden non-migrasi. Tapi pada responden non-migrasi hubungan antara prasangka dengan antar budaya ini lemah karena si migrasi ini nggak mau mengungkapkan keengganannya terhadap budaya lain. Lalu selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh N. Aini dan kawan-kawan tahun 2016 mengungkapkan adanya hubungan antara stereotip dan prasangka yang lemah. Hal ini diakibatkan oleh warga Ciawi yang mau menerima imigran dengan salah satu syarat si imigran ini mau beradaptasi dengan lingkungan di Ciawi. Lalu data literatur review yang dilakukan oleh J.Y. Hong tahun 2019 yang mengatakan bahwa prasangka itu merupakan faktor yang menghambat komunikasi antar budaya serta beberapa fenomena yang terjadi di Indonesia yang berkaitan dengan individu dengan latar belakang budaya yang berbeda. Seperti salah satu contoh itu pada suku Bugis dan Kaili yang terjadi beberapa konflik. Itu pada penelitiannya Ilyas sampai tahun 2016. Oleh karena itu, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian mengenai hubungan antara prasangka dan kompetensi interkultural pada mahasiswa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya hubungan antara prasangka dan kompetensi interkultural pada mahasiswa. Untuk tinjauan pustaka, kompetensi interkultural ini didefinisikan sebagai kemampuan seseorang saat berkomunikasi dengan cara yang tepat dan efisien pada situasi antar budaya.
Ya, hal ini didasarkan oleh pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Tirdov tahun 2006. Lalu Dias dan kawan-kawan tahun 2020 mendefinisikan kompetensi interkultural dengan kemampuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang menghasilkan perilaku yang sesuai atau yang tepat dan juga efisien dalam kondisi lintas budaya. Untuk prasangka ini merupakan sifat negatif terhadap anggota dan kelompoknya dari suku dan budaya yang berbeda yang ditimbulkan berupa penolakan dari berkomunikasi dan juga menjalin hubungan. N.Aini dan kawan-kawan 2016. Lalu sikap berprasangka ini juga cenderung untuk membentuk sebuah kelompok yang memiliki keyakinan ideologis dan juga membenarkan tindakan diskriminasi. Pettigrew and Martin 1995. Prasangka juga dianggap sebagai sikap negatif yang dimana irasional menjadi landasan anggota dan kelompok pada etnis tertentu. Pettigrew and Martin 1995. Untuk metodologi penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kuantitatif. Untuk sampelnya, sampel dalam penelitian ini merupakan mahasiswa dengan kriteria mahasiswa aktif semester 1 serta mahasiswa yang berada di Jabodetabek. Untuk teknik sampling yang digunakan, ini menggunakan teknik sampling non-probability sampling dengan jenis purposive sampling. Jenis purposive sampling ini menentukan pengambilan sampelnya ditentukan berdasarkan kriteria dari penelitian. Kriteria penelitian ini seperti yang disebutkan tadi. Untuk alat ukur yang digunakan ini ada dua, alat ukur prasangka dan juga alat ukur kompetensi interkultural. Untuk alat ukur prasangka itu menggunakan Refract Prejudice Scale. Untuk kepanjangan Refract-nya itu Rejection, Intimacy, Values, Emotion, Culture. Dikembangkan oleh Martini, Blanco, Ruiz, and Castro tahun 2016 berdasarkan alat ukur dari Pettigrew and Martins tahun 1995 dengan alpha Kronberg-nya itu 0,88. Lalu untuk alat ukur kompetensi interkultural menggunakan alat ukur kompetensi interkultural yang dikembangkan oleh Tresnawati tahun 2023 berdasarkan alat ukur dari Fantini dan Tirmizi tahun 2006 dengan alpha Kronberg-nya itu 0,89. Analisis yang akan dilakukan pada penelitian ini merupakan uji analisa korelasi. Nah, untuk melakukan uji analisa korelasi ini dibantu dengan IBM SPSS versi 25. Pada tahapan penelitian, di sini ada 10 tahapan. Yang pertama itu mencari fenomena yang tepat. Apabila fenomena yang tepat sudah ditemukan, lanjut kepada tahapan kedua, yakni melakukan pencarian dan kajian teori. Kajian teorinya ini sesuai dengan fenomena yang kita temukan. Lalu yang ketiga, menentukan alat ukur. Alat ukur yang akan digunakan sesuai dengan apa yang mau diteliti. Kemudian tahapan keempat ini mereview alat ukurnya. Lalu lanjut kepada tahapan kelima, menentukan responden atau karakteristik dari sampel. Responden ini diambil sesuai dengan kriteria penelitian. Lanjut
ke tahapan ke-6, mempersiapkan proses pengambilan data. Setelah proses mempersiapkan proses pengambilan data, lanjut ke tahapan ke-7, yakni melakukan scoring dan input data. Setelah scoring dan input data dilakukan, lanjut kepada tahapan ke-8, yakni menguji validitas dan reliabilitas. Ini menguji validitas dan reliabilitas dari alat ukur. Lalu setelah itu lanjut ke tahapan ke-9, yakni melakukan analisa data untuk menjawab pertanyaan dari penelitian. Nah, untuk analisa data sesuai dengan penelitian ini dilakukan dengan uji korelasi seperti yang sudah dijelaskan tadi. Dan untuk kedua tahapan ini menguji validitas, reliabilitas, dan melakukan analisa data itu dilakukan dengan bantuan SPSS. Setelah analisa data dilakukan, tahapan terakhir yang harus dilakukan yakni menarik kesimpulan. Nah, menarik kesimpulan ini sekaligus untuk menjawab pertanyaan dari penelitian. Baik, sekian yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.